Ini cooler di bawah 100.000 yang paling worth it menurut gua. Ini tuh X20 Pro. Ya, ini upgrade-annya dari X20 ya. Dan ini bisa sangat gua rekomendasikan banget ya. Ini baru setengah jam di suhu ruangan 26 bisa bikin es setebel ini. Ingat ya, suhu ruangan 26, ini di ruangan AC. Tapi bisa bikin es setebel ini di diameter 4 cm. Mau cooler kayak gini, bawah 100.000. Nah, ini di ruangan non AC bisa menghasilkan es kayak gini ya. Nah, ini kurang lebih, ini kasur gua segini suhunya, dan masih dapat titik terdinginnya di minus 6,4. Jadi mantep, pakai banget sih menurut gua. Ya, halo, gue Randy. Kita mulai dari unboxingnya dulu ya. Ini yang udah kebuka dan ini yang barunya. Berarti kalau udah ada dua artinya apa? Berarti kita akan bongkar salah satunya ya. Oke, ini boxnya ya, X20N. Cuma kalau di keterangannya di Octree itu X20 Pro. Oke, ini ada keterangan di belakangnya. Kita buka aja langsung. Ini ada segelnya, bukan segel sih, ini ada plastik pelindung biar nggak baret-baret. Kalau cuma bongkar aja, langsung buka aja. Terus coolernya seperti ini udah ada upgrade ya heatsinknya. Kalau dulu heatsinknya cuma heatsink kecil tipis, ini bentuk heatsinknya di bawah kipas masih ada layernya. Tapi nggak tahu deh, ini bisa disebut dua layer nggak ya? Apa layer yang ditipisin aja gitu bagian tengahnya? Cuma seenggaknya ini bisa bikin lebih baik karena volume heatsinknya jadi lebih banyak ya, lebih efisien lah tempatnya. Oke, jadi ini ada heatsink yang tebalnya dan di tengahnya itu masih ada heatsink yang tipis-tipisnya, pinch yang tipis-tipisnya maksudnya. Oke, dari sini juga udah kelihatan sebenarnya boardnya. Ini kelihatan board khas yang murah ya, kecil, cuma nggak masalah selama bisa bikin es setebal ini ya. Gue bukan menekankan ke esnya, cuma kalau udah bisa bikin es berarti artinya ini coolernya cukup dingin. Tapi kita harus tahu juga perbandingan luasan platnya juga ya dibandingin cooler lainnya. Dan platnya ini ukurannya udah setara dengan cooler-cooler magnetik lain yang di 150 ribuan ya. Di sini ada tombol on off, ada keterangannya. Ini mereknya mungkin ya, kayak Get. Kurang tahu juga. Ini plat dan di sini itu cuma cover ya. Itu cuma cover doang. Jepitannya bukaannya satu, atas doang. Kurang lebih kayak gini. Ini masih ada anginnya sedikit, tapi ke arah tangan. Tapi kecil ya, nggak lebar. Karena udah kelihatan sebenarnya ini, sebenarnya seharusnya buangannya ke atas bawah cukup sih. Seharusnya ya. Ini kalau lu mau tutupin juga sebenarnya nggak masalah, karena posisi heatsinknya itu pembuangannya ke atas sama bawah doang. Kalau kalian lihat. Oke, ini kalau gue mungkin akan gue tutup aja, kurang lebih kayak gitu. Kita coba timbang dan ukur. Oke, dari beratnya dulu, itu di nggak nyampe 60 gram. Ini termasuk cooler murah, enteng. Untuk ukurannya sendiri jadi 5,5 kurang lebih ya, 5,5 cm lebarnya, dan tingginya di 8 cm kurang lebih. Ini lebar platnya di 4 cm, jadi setara dengan yang lain ya, dengan cooler magnetik lainnya. Jadi ini bisa untuk HP yang kecil juga, yang lebarnya 6,8 cm sampai sekitar 8,5 cm lah ya, karena dia nggak bisa dipasif kayak gini kan, dia harus ada ngegrip turunnya sedikit kayak gini. Di sekitar 8,8 cm itu lebarnya masih bisa. Kita coba jepitannya ya, ini kena ke tombol power atau enggak. Pertama kita coba di iQOO 12. Untuk di iQOO 12 dia termasuk aman ya, dia nggak kena tombol power. Untuk di itel RS 4 aman juga ya, dia nggak kena tombol power. Poco 6 ini termasuk aman. Jadi kemungkinan untuk sebagian besar HP ini relatif aman sih. Ini juga aman ya, nggak kena. Untuk Poco X6 Pro jadi bilang aman ya. Kita lihat suhunya dulu. Ini udah jadi es, harusnya suhunya berkurang. Dan ini bisa tembus ke minus 8,1 ya.
-8,1 tingginya. Oke, untuk suara dia termasuk yang kenceng ya, karena jalannya di, ya ini salah nih, kita pakai pausi aja, ketahuan. Ini dicolok langsung nyala, mainnya di 14-an watt, jadi harus pakai 5 volt 3 ampere ya, usahain di 5 volt 3 ampere. Ini baru dicabut, langsung kita colok lagi, ya langsung bisa dipertahankan lagi ya tesnya. Nah ini gua cabut lagi aja, dan ini udah gua tes di Poco F6 ya. Terus tadi gue udah cobain ini di Poco F6 di outdoor, dan gue mau tunjukin hasil bedanya ya. Nah ini udah gue videoin pas sebelum pakai. Jadi sampai overheat seperti itu. Ya, jadi sebelum pakai cooler itu panas itu bisa sampai overheat karena di ruangan non AC. Ini kita bisa lihat ya suhu mejanya sendiri di terdinginnya di 36. Ini meja. Jadi memang kena terik matahari, dan suhu terpanasnya setelah overheat ya gue nggak sadar soalnya. Jadi ini harusnya udah turun dulu. Ini udah di 52,9. Karena biasa kan titik terpanas di atas ya. Dia udah kesebar sama vapor chambernya. Oke, ini setelah pakai cooler ya. Tembak. Dan bisa sampai selesai. Nah, kalau di termogan sampai 46 ya. Dan hasil di thermal kamera pun sama, ini 46 juga, dan bagian belakangnya di 48. Tapi perbandingannya, yang tadinya itu nggak nyampe 10 kali loop udah overheat, ini bisa 20 kali loop dan berhasil. Ini gue mau kasih lihat hasilnya, dan ini hasilnya ya. Memang dia nggak segede yang lain, jangan bandingin sama ini XB. Nah ini hasilnya. Seakan-akan gede ya stability-nya ya, tapi karena base loop-nya dia itu nggak nyampe 3000, tapi lumayan dia bisa memaintain performance-nya. Oke, ini gue mau kasih lihat suhu sebelumnya, karena memang ruangannya panas ya, jadi dari startnya juga di 35, dan berakhir di 46. Perlu gue tekankan, kalau nggak pakai cooler dia overheat ya sebelum loop ke 10. Oke. Dan ini di ruangan gue yang biasa, seperti biasa gue dinginin dulu sebelum main game atau sebelum gue 3D Mark. Bisa dapat 87 dengan base loop di atas 3200, dan temperaturnya itu maksimal di 39. Menurut gue udah oke banget di harganya. Ini bisa ngimbangin cooler-cooler yang 150 ribuan. Ini mantep, pakai banget ya. Jadi cooler 100 ribu bisa memberikan efek seperti cooler-cooler 150 ribuan. Jadi cooler di bawah 100 ribu, ya 99 ribu bisa ngimbangin cooler, bahkan ngalahin ya cooler-cooler 150 ribu. Kita coba dengerin suaranya. Jadi ini memang kekurangannya di sini. Dia lebih berisik dibanding cooler-cooler yang silent. Jadi kalau kayak cooler-cooler magnetik yang 12 wattan gitu, 11 watt, 12 watt itu sangat silent, dan ini lebih berisik. Gue kasih perbandingan dulu. Idle-nya di 45 ya. Idle-nya di 45. Gue kasih perbandingan di GT31 dulu. Ya, emang se-silent itu. Jadi suara environment gue itu lebih berisik dibanding coolernya. Dan kita coba cooler ini. Kenaikannya 5 dBA dibanding, ya selisihnya 5 dBA dibanding tingkat keberisikan di lingkungan gue ya.
Ya paling kekurangannya di situ, tapi ini udah oke banget sih. Tapi buat gua ini masih termasuk aman, nggak sampai seberisik X37 gitu-gitu. Ini masih bisa gua toleransi untuk suaranya, masih oke banget. Apalagi kita ngelihat hasilnya ya, ini udah oke banget. Karena gua udah dikirimin 2 biji, jadi gue bisa kasih lihat kalian gimana isinya. Gue juga penasaran sih. Gue juga penasaran karena kemarin gua tes dengan cooler yang gue bilang terbaik di 150.000, ini menang. Oke, ini gue langsung coba buka aja. Bener-bener penasaran dalamannya seperti apa. Oke, ini cuma ya ini stiker doang ya. Ini stiker doang. Dalam stikernya itu ada baut 4 biji, 5 biji. Ya, dalamnya ada 5 baut ya. Satu baut berbeda. Buka. Feeling gua sih pakai Peltier 2,5 ya. Karena kalau 2,3 gua sangat nggak yakin bisa menghasilkan efek yang sebagus itu. Bahkan gue udah tes ini di ruangan non AC, itu bisa jadi es. Suhu ruangan kemarin pas gua tes non AC itu di 30 derajat. Masih ada satu baut lagi di sini. Agak keras ya baut yang di hitamnya. Pakai kuku aja. Atau pakai opener boleh. Ini bodi atasnya. Hati-hati orang-orangnya hilang. Kita cek kipasnya berapa senti. Kipas 4 senti ya. Kalau mau nyari kipasnya 40-10. 40-10 itu maksudnya 40 mili lebarnya, tebelnya 1 mili ya. Wah, ini kipas yang paling sering dipakai cooler sih biasanya, brandnya ini 5 volt 1,5 ampere. Ya, ini ada tulisannya juga sih 40-10 ya. 40-10 5 volt. Oke, ini boardnya bener-bener simple. Jadi ini ke kipas dan ini ke Peltier. Udah nggak ada apa-apa lagi. Gue penasaran, kita coba cek voltase dalamnya dulu ya. Ini kipas. Kipasnya di 4,7 ya. 4,67 Peltiernya. Sekitar di 4,6. Kita coba ganti charger ya, gue cukup penasaran. Soalnya biasa kalau kayak gini bener-bener ngikutin charger sih. Jadi ini bisa dilihat ya, kalau biasanya modul-modul kayak gini, karena nggak ada step up, step down, dan lain-lainnya itu, nggak ada isi-isi lainnya, itu bener-bener sesuai chargernya. Jadi kalau chargernya ngedrop, dikasih beban yang ngedrop ya dapatnya segitu juga. Ini contoh. Tadi bisa dapat 4,67. Ini nggak nyampe 4,5. Nggak nyampe 4,5. Dan kita coba lihat Peltiernya. 4,4. 4,39. Oke. Jadi charger cukup mempengaruhi ya. Charger bagus, charger jelek. Dan gua selalu ngetesin ngedropnya charger. Jadi kalian bisa lihat sendiri mana charger yang ngedrop, mana yang enggak. Ini kipasnya lumayan juga. Nah, dapatnya gue nggak tahu ini emang settingannya begini atau nggak mungkin nih. Gue coba lurusin dulu biar nggak ada dusta di antara kita ya. Ini dapatnya emang begini. Entah pas assemblingnya ketekan atau apa. Bisa jadi pas ngebor sih. Ini kemungkinan arahnya gara-gara ngebor bagian bautnya ini aja. Kemungkinan besar. Ini belum bisa dicabut. Kayaknya masih ada baut di bawah sini yang ngikat ke fixing. Jadi kita coba buka aja. Usahain pakai gini-ginian aja ya biar platnya nggak bengkok ya. Walaupun susah, tapi lebih aman. Nah, ini kalau bisa dilihat udah berair dalamnya. Jadi airnya bisa turun ke sini.
bisa turun ke sini. Tapi ini harusnya relatif aman sih, karena ini lumayan jauh ya, beda, nggak langsung kena ke boardnya. Aman, nggak bengkok, pastanya lumayan rata. Ini kalau mata gua nggak salah sih 2,5 ya. Ya, ini peltiernya 2,5 bener. Jadi total ada 6 baut ya, 6 baut plus 2 baut di boardnya. Ya, ini ada busanya, ini heatsinknya. Terus untuk peltiernya sendiri dikasih sekat lagi. Untuk kabel peltiernya dikasih sekat lagi. Fungsinya entah apa. Oke, menarik. Satu hal yang menarik, ini ada busanya. Jadi kalau, ya bukan kalau lagi sih, udah pasti ya. Tadi kita udah lihat sendiri berair. Karena dinginnya disebarin, pasti ada kondensasi dari lebihannya ini, lebarannya. Dan kalau jatuh airnya kena keserap di sini dulu. Jadi boardnya itu lebih aman lagi. Oke, konsepnya menarik. Makin suka sih. Ini kekurangannya berarti tadi kipasnya lebih berisik, terus bukaannya cuma satu. Untuk jepitan dia aman, nggak kena tombol power. Oke, sangat bisa gua rekomendasikan sekali sih ini. Apalagi ngelihat harganya ya. 25 3 ampere 25 mili atau 2,5 cm 3 ampere pakai ini. Oke, sesuai spek. Dan ini jenis peltier yang dari dulu entah kenapa kalau nggak ada silikonnya itu rata-rata dingin-dingin kayak di DG06. Ya udah berapa kali kita bahas ya, dapat cooler yang begini umumnya lebih dingin. Tapi konsepnya gue juga belum ngerti kenapa bisa begitu. Itu masih harus nanya orang yang lebih ngerti lagi. Dan ini kelihatan di sini pin-pinnya. Ini benar-benar telanjang gitu sih. Nggak dikasih silikon lagi. Untuk masalah awet enggaknya, kenyataannya sampai sekarang yang begitu belum ada yang komplain juga. Belum ada yang rusak. Tapi hasilnya masih memuaskan ya. Belum ada yang komplain peltier jenis ini aneh-aneh juga sih. Jadi nggak ada masalah harusnya. Ini gue pasang ulang aja ya. Oh ya, ini gue mau ngasih lihat heatsinknya. Ya, jadi ini tempat buat boardnya. Ini sampai ke atas. Dan ini seakan-akan kayak double layer ya. Layer 1, layer 2. Ya, kita pasang ulang aja. Kenapa gue seneng ya? Cooler murah loh padahal. Ya, kita pasang lagi. Jadi ini mau pakai USB-nya di bawah juga nggak masalah ya. Harusnya aman-aman aja. Gue baru sekali sih nemu yang ada busanya buat penahan gitu. Kepikiran aja ya. Bisa sih diterapin ke yang lain itu sebenarnya, ke cooler-cooler lain. Gue masukin kedudukan tasnya dulu, baru kita pasang nih. Ya, gue pakai pasta murah aja, HY510. Kalau mau yang bagus ya bisa pakai thermal putih ya. Gue pasang ini dulu deh, baut-bautnya dulu terakhir. Biar nggak belepotan. Jadi kalau masih ada yang bilang gue modif, gue jitak, ini malah gue downgrade pakai pasta 510 ya. Pakai pasta murah. Bahkan yang bagian panasnya nggak gue ganti, habis gue bongkar.
Kalau masih ada yang bilang gua upgrade, jitak aja udah. Sembarangan ngomong nggak ngerti apa-apa. Oke. Sudah beres. Kita coba nyalain lagi. Ini menarik banget. Kita coba tes ya. Dari 6/11 udah udah 12 0,6, belum ada 1 menit. 1 menit di minus 1,3. Dan inget ya, pastanya gue ganti yang murah ya. Nggak bisa banyak ngomong lagi sih gue. Hasil benchmark jelas bagus dari yang tadinya overheat, nggak nyampe 10 loop, di menit ke 10 udah overheat soalnya tulisannya, jadi kemungkinan di antara 8 atau 9 udah overheat. Terus pakai ini bisa hasilnya bagus di ruangan outdoor ya. Terus di ruangan indoor tadi juga udah hasilnya bagus. Di mark cooler 100.000 yang paling edan saat ini. Ya gue sih berharap nanti ke depannya bisa pada kayak gini juga ya konsep-konsepnya. Terus kondensasi ini lebih aman juga dibanding yang lain. Selain portnya jauh, terus ada tahanan busanya juga. Jadi kalau ada air ke busa dulu, ini edan sih. Udah minus 3,8. Bongkarnya juga gampang, aman untuk tombol power. Ini udah jadi S. Minus. Ini udah jadi S. Baru ngomong sebentar doang. Edan. Udah, gitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Ini Oak Tree masukin cooler gila lagi. Parah. Terima kasih.